Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatid, para hujjaj, para sepuh, bini sepuh, para bapak, jamaah Masjid Jami' Al-Barakah yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan ungkapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmat-Nya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Dan semoga kita bisa menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan istiqomahnya kita melakukan ketaatan karena Allah Ta'ala saat tutup usia nanti, saat meninggal nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mengawali pertemuan pada kesempatan subuh ini, ba'da subuh ini, mari kita awali pertemuan ini dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surah Al-Fatihah ini Allah Ta'ala mudahkan kita semua dalam memahami ilmu yang akan kita kaji, yang mana hakikatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita mudah-mudahan bisa mengamalkan, menggunakan ilmu yang kita kaji pada kesempatan pagi ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kita sambung dengan membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para bapak jemaah sekalian, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, masih membahas bab taubah. Insyaallah kita akan coba tuntaskan 3 hadis pada pagi ini, sehingga pertemuan selanjutnya kita masuk ke bab as-sabar, bab tentang sabar. Syarat silakan dibuka di halaman 24, hadis nomor 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Nujaid bi dhammin nuni wa fathil jimi, di dombakan nunnya, Nujaidin difathahkan jimnya, jadi bacanya adalah Nujaid. Nama aslinya adalah Imran ibn al-Husain, Imran bin Husain al-Khuzai. Al-Khuzai ini salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai kepada keduanya. Berarti 2 orang ini merupakan sahabat dan sudah masuk Islam. Imran bin Husain mengisahkan anna mar'atan, bahwa ada seorang perempuan min Juhainata, dari suku Juhainah. Perempuan ini atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ini perempuan dari suku Juhainah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana wahia hubla minaz zina. Ia ini datang dalam keadaan sedang hamil, perutnya isi, minaz zina, yang disebabkan zina, alias apa istilah kita itu, ya hamil di luar nikah, mila cenah hamil tiheula, naudzubillahi min dzalik. Tentu yang dilakukan disebabkan perbuatan zina. Faqalat, lantas si wanita dari Juhainah ini bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan. Ya Rasul, asabtu, apakah aku ini tertimpa haddan, oleh satu had, didera. Berarti si wanita ini datang kepada Nabi ngaku bahwa dirinya telah melakukan perbuatan zina. Dia punya itikad yang baik. Setelah ngaku, dia menyesal tentunya, dan sebagai konsekuensi bukti dia taubat, dia paham bahwa ada konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum itu kira-kira dia itu ngaku, dan sebagai tanggung jawabnya sebagai seorang muslim, dia nanya, ya Rasulullah, apakah saya ini kena hukum? Ya. Dimana kita semua maklum bahwa ketika seseorang
itu melakukan perbuatan zina, di mana perbuatan zina itu ada dua. Ada yang namanya zina muhsan, ada zina ghair muhsan. Apa zina muhsan? Zina yang dilakukan oleh orang yang pernah melakukan hubungan suami istri alias sudah pernah nikah. Ya. Yang kayak begini itu dirajam. Dirajam itu dikubur setengah badan di tempat umum, di mana tempat umum itu dilewati lalu lalang manusia, lalu setiap manusia yang melewatinya melemparinya sampai mati. Ya. Ngeri. Jangan dilihat apakah Islam itu tidak menghargai hak asasi manusia. Justru kalau kita mau lihat, jangan dilihat akibatnya, tapi lihat sebabnya. Mestinya ada efek jera. Contoh, koruptor dibunuh, koruptor dihukum mati. Ini contoh wacana misalnya. Jangan dilihat hukum matinya sebenarnya, tapi di situ ada efek jera supaya tong daraek dari korupsi. Ya. Memang kalau dilihat, waduh, korupsi kok dihukum mati, atau pelaku zina kok dirajam, atau kalau misalnya yang ghair muhsan misalnya didera, ya, itu tidak menghargai hak asasi manusia. Justru kalau kita mau lihat para bapak jamaah sekalian, itu Islam sangat menjaga hak, satu, hak hidup, kedua, hak kebebasan sebagai seorang manusia, di mana manusia ini bebas, tapi bebas memiliki satu sama lain, saling menghargai kebebasan itu. Dengan adanya hukum syariat justru saling menjaga. Bapak punya anak perempuan, dengan adanya hukum begitu itu sama dengan menghormati harga diri seorang perempuan. Berarti kalau ada orang yang melakukan zina, dia akan dirajam atau dia akan dijilid. Dijilid itu apa? Didera, dipukul, cambuk. Gitu. Jadi jangan dilihat akibatnya, tapi lihat sebabnya. Nah, tapi ya, ini juga sekali lagi bahwa kalau pelakunya muhsan, apa tadi muhsan, Pak? Pernah berjima alias nikah secara sah menurut agama. Dia ini mukallaf. Mukallaf itu apa? Sudah balik dan berakal, dan waktu melakukan zina itu bukan diperkosa, suka rela, artinya suka sama suka. Maka yang begini apa tadi? Dicambuk 100 kali dan dirajam. Gitu. Tapi itu pun bukan oleh perorangan, melainkan oleh negara yang menerapkannya. Gitu. Kita negaranya bukan negara Islam, ya, tapi negara dengan pemerintah, pemimpinnya Muslim, tapi bukan sebagai negara Islam. Gitu. Nah, di sini kembali kepada hadis bahwa ada seorang wanita datang sudah hamil. Dia datang, ya Rasul, apakah saya ini kudu di had? Ya, ini hadnya apa? Didera. Ya, tergantung kalau ini si perempuan adalah seorang perempuan pernah menikah, berarti apa hukumnya? Dicambuk 100 kali dan dirajam. Kalau dia belum pernah menikah alias ghair muhsan, maka didera
Apa tadi Pak? Dicambuk, dijilid bahasa Arabnya fajlidu. Ya. Maka cukup dirajam, dijilid, dicambuk sebanyak 100 kali cambukan, kemudian diasingkan keluar selama setahun. Gitu. Kenapa? Iya, akan ngaruh ke tempat kita berada, di mana keberkahannya akan dicabut. Jangan merasa begini Pak, biarin dong anak-anak saya kok yang hamil duluan, misalnya gitu. Jangan lupa Pak, ilustrasi gambaran seperti ini. Kita naik kapal feri yang besar, ada kamarnya banyak. Lalu kata satu penghuni kamar dalam kapal feri, saya mau gali atau saya mau bikin lubang sampai ke dasar dek kapal. Kata orang tersebut, bodoh amat, kamar-kamar aing, istilahnya kata. Padahal kalau berlubang, kira-kira air itu masuk ke kamar dia saja atau kepada yang lain? Nyebar. Jadi jangan anggap bahwa, mohon maaf ya, itu kudu mohon maaf, tapi penting disampaikan, bahwa jangan anggap bahwa ketika melakukan zina, orang itu ada di satu kampung, itu akan berpengaruh kepada dicabutnya keberkahan dari tempat kita berada. Ya. Kenapa ya? Kok sekarang mah kegiatan keagamaan berkurang ya? Atau kenapa ya minat orang untuk ibadah kok berkurang ya? Itu kan diantar dicabutnya keberkahan. Aduh, tadinya mah orang banyak yang ngaji, tapi kok sekarang berkurang? Berkahnya berarti dicabut oleh Allah Ta'ala. Di antara faktornya adalah bisa jadi karena ada orang membiarkan perilaku zina. Makanya di sini ada had atau juga kifarat berupa diasingkan selama berapa tahun? 1 tahun. Gitu. Hati-hati ya. Nah, dalil tentang hukum dicambuk itu ada dalam surah An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyah waz-zani, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, fajlidu, maka jilidlah. Jilid itu maksudnya adalah rajam. Dan rajamnya itu satu tadi oleh negara, bukan oleh perorangan. Jangan mentang-mentang bapak nih melihat ada orang melakukan zina, lalu seenaknya dicambuk 100 kali. Ya, tidak bisa. Ya. Ini ada hukum yang menerapkannya. Fajlidu, maka jilidlah, cambuklah kulla wahidin minhuma. Dera itu cambuk tiap-tiap dari kedua orang itu. Berapa? Mi'ata jaldah, sebanyak 100 cambukan. Ngeri, iya ngeri. Ya makanya ulang lakukan. Segitu tuh di dunia, apalagi di akhirat. Ngeri lah. Mudah-mudahan kita semua, anak, istri, anak keturunan kita terhindar dari perbuatan zina. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena kalau kita teliti kemajuan zaman ini Pak, betul banyak manfaatnya, tapi juga ada madaratnya. Sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, WA dan lain-lainnya itu bagus betul menghubungkan kita dengan orang lain. Tapi juga yang tidak siap dalam menghadapi smartphone, ketika orangnya tidak smart, maka bisa jadi salah dalam memanfaatkannya. Dipakailah kesempatan kenalan dengan perempuan yang kemudian naudzubillah min dzalik mengarah kepada perbuatan zina. Ini yang harus kita hati-hati. Atau anak perempuan ingin eksis, kelihatan terkenal, lalu
bikinlah gerakan goyang-goyang dan sebagainya, akhirnya mengumbar aurat, dan kemudian akhirnya orang senang, yang kemudian kenal ketemu, yang kemudian pernah kita dengar ada anak perempuan, anak perawan dibawa kabur setelah kenalan dari Facebook. Nah, maka dari itu ya kita harus hati-hati. Teknologi tidak salah, yang salah adalah penggunanya. Seperti pisau, tergantung siapa yang menggunakannya. Nah, ini si perempuan dari Juhaina datang pada Rasul. Ya Rasul, saya ini telah melakukan zina. Maka saya ini apakah kudu didera? Kena had, kena hukum. Maka fa'aqimuhu alayya. Maka terapkanlah, kalau aku itu kudu dihukum, ayo maka terapkanlah, laksanakanlah hukum itu kepadaku. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun memanggil siapa? Walinya. Walinya ini misalnya bapaknya. Katakanlah ini si perempuan perawan, dia melakukan zina lalu hamil luar nikah, dipanggil bapaknya. Apa kata Nabi? Faqala ahsin ilaiha. Pak, berlaku baiklah. Perlakukanlah baik kepada ini si perempuan sing bager. Nah, berarti di sini Nabi meskipun maklum tahu perempuan ini melakukan zina, tapi Nabi tangkap ada itikad baik dari ini perempuan. Kenapa? Mau bertaubat. Dan bahkan dia ingin memperbaiki diri. Sampai, yuk hukum saya ya Rasul, kalau saya harus kena hukum. Fa'idha wadu'at. Maka jika ini si anakmu ini yang perempuan sudah melahirkan, fa'tini biha fa'ala. Maka bawalah kemari. Fa'tini biha, maka bawalah dia kemari. Fa'ala. Fa'amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas dilaksanakanlah semuanya itu. Walinya itu berbuat baik di urusan sampai lahir. Gitu. Ini berarti para bapak jamaah sekalian, meskipun hukum harus ditegakkan, tapi ingat hukum itu bijaksana. Tidak lantas kemudian mentang-mentang, wah ini pelaku zina, wah langsung didera, langsung dirajam. Tidak demikian. Ada jabang bayi yang sedang dikandung oleh si perempuan itu yang harus diselamatkan. Tidak ada istilah anak haram jadah, tidak ada. Ya. Tidak ada juga istilah anak haram. Tidak ada. Yang telah melakukan perbuatan haram adalah orang tuanya. Dan orang tuanya pun kalau sudah bertaubat, itu harus dihargai. Tidak kemudian dia sudah melakukan zina, tidak kita jaga. Harus tetap dijaga. Fa'amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun memerintahkan kepada siapa? Kepada sakit gigi sini ya. Fa'amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fashuddat 'alaiha thiyabuha thumma amara biha farujimat thumma shalla 'alaiha. Singkat cerita, Rasul pun memerintahkan untuk mendera. Apa mendera itu? Mencabuk kepada si perempuan itu. Katakanlah si perempuan ini ghair muhsan, masih muda, perawan, belum pernah nikah, dia melakukan zina. Dia didera sampai 100 cabuk. Ya. Dan cambuknya depan umum, Pak. Kenapa? Supaya ada efek jerah. Kita sedang berbicara kejadian ini berdasarkan hadis ini. Itu cambuk. Ya. Farujimat, berarti kalau dirajam berarti maaf. Farujimat, kemudian dirajam.
Dirajam ini si perempuan. Tsumma shalla 'alaiha, meninggal kan? Meninggal. Tsumma shalla 'alaiha. Kemudian Rasul pun mensalatinya. Faqala lahu, lantas berkata lahu kepada Nabi, siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Kira-kira beginilah Pak, kok ada wanita melakukan zina setelah dihukum rajam meninggal, kok Nabi malah mensolatinya sih? Seakan-akan Nabi ridho kepada perilaku zina. Apa kata Umar bin Khattab? Tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Ya Rasul, kenapa Anda mensolati ini si perempuan? Ya, padahal ia telah berbuat zina. Apa jawab Nabi? Faqal, jawab Nabi, laqad tabat taubatan. Sungguh wanita itu telah benar-benar bertaubat. Lau kusimat baina sab'ina min ahlil Madinah, di mana seandainya taubat si perempuan yang tadi itu dibagi-bagikan kepada penduduk Madinah, ya, baina sab'ina min ahlil Madinah, 70 orang Madinah, lawasi'athum, maka pasti masih cukup. Ini wanita taubat. Kalau taubat ini dibentukkan fisik, dibagi-bagi kepada 70 orang penduduk Madinah. Ingatlah penduduk Madinah banyak yang muslimnya waktu itu, dan saleh, banyak orang salehnya. Dibagikan tuh, maka itu masih cukup. Berarti apa? Berarti wanita ini taubatnya sungguh-sungguh. Wa hal wajadta afdala min anjat binamsiha lillahi azza wa jalla. Kata Nabi, apakah kamu wahai Umar pernah mendapatkan orang yang lebih utama dari seseorang yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala? Artinya apa? Nabi sangat menghargai, menghormati orang yang sudah bertaubat dengan sungguh-sungguh. Di mana kita maklum bersama bahwa ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benar, taubat yang sungguh-sungguh. Ini surah Tahrim ayat 8. Nah, berarti kita ini mesti taubat yang nasuha. Nasuha itu yang semurni-murninya, tidak ada motif kecuali karena Allah Ta'ala, dan taubatnya sungguh-sungguh, bukan taubat sambal. Taubat sambal mah pedas tapi dimakan keneh, dipoyok di ebok gitu. Nah, maka para bapak jemaah sekalian, ini sebagaimana di muqaddimah bab taubat, bahwa syarat taubat itu ada, masih ingat ada berapa? Ada 4. Satu apa? Meninggalkan dosa. Bahwa kalau ada orang pernah melakukan dosa, ayo tinggalkan perbuatan dosa itu. Kemudian yang kedua apa? Menyesal. Alhamdulillah masih ingat. Kemudian apalagi yang ketiganya, bertekad atau azam tidak akan mengulanginya. Ya. Kalau kaitannya dengan Allah saja cukup 3 itu. Tapi ketika kaitannya dengan sesama Adam, maka yang keempat harus minta dihalalkan. Nah, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah. Lalu bagaimana kalau dalam konteks hadis ini ada orang yang melakukan zina dan ingin bertaubat? Maka berdasarkan hadis ini pula dan sesuai dengan pembahasan dalam bab taubat ini, dia harus meninggalkan perbuatan dosa yang pernah dia lakukan, jangan mengulangi lagi. Yang kedua apa? Tadi menyesal. Jangan sampai ada rasa bangga, aduh aing mah tuh harita melakukan zina
Ngeunah harita mah ngan enak mah geussan jangan ada kalimat begitu. Berarti dia senang dengan perbuatan dosa yang telah dilakukan. Yang ketiganya bertekad tidak akan mengulangi dan menyusulnya dengan perbuatan baik. Gitu. Tidak akan mengulangi, udah ngeri saya tuh ingat dosa. Nah, kemudian sejalan dengan azam ini juga adalah dekatkan diri kepada Allah dengan banyak beribadah kepada Allah. Udah saya enggak lagi. Saya pengen banyakin ibadah, saya pengen banyakin ke masjid, banyakin hadir di pengajian. Dan tidak kalah penting, Pak, seperti dalam kisah yang membunuh 100 orang itu hijrah. Carilah lingkungan yang baik atau tempat yang baik. Ya kalau misalnya tempat rumah kita enggak berpindah, ya minimalnya pergaulan kita, teman gaul kita berubah. Dan satu lagi, Pak, berkenaan dengan perbuatan zina yang pernah kita lakukan, semestinya kita rahasiakan dosa yang telah kita lakukan kepada siapapun sampai mati kalau perlu. Rahasiakan meskipun kepada orang yang terdekat. Kenapa? Menceritakan apa yang kita lakukan berupa dosa justru akan menimbulkan masalah baru, kecuali kepada orang yang kita yakini paham bisa memberikan solusi. Misalnya kita datang kepada ulama bertanya, konsultasi bagaimana ini solusi. Nah, tapi pada umumnya simpan dosa yang kita lakukan, jangan diumbar kepada orang lain. Ya, simpan kejadian yang pernah kita alami. Kenapa? Karena orang lain tidak punya kepentingan kepada kita. Gitu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asaba min hadhil qadhurati syai'an falyastatir bi sitrillah." Dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik ada hadis tersebut. Barang siapa yang tertimpa musibah maksiat dengan melakukan perbuatan semacam ini, dalam arti perbuatan zina, hendaknya dia menyembunyikannya dengan kerahasiaan yang Allah berikan. Jadi ditutupin, jangan diumbar-umbar. Nah, itulah diantara cara orang taubat dari perbuatan atau dosa maksiat. Masya Allah. Maka kita ayo taubat, banyak sekali dosa yang telah kita lakukan, Pak. Makanya satu, perbanyak istighfar. Sudahkah kita istighfar seperti halnya Nabi 70 bahkan 100 kali? Kalau belum, ayo perbanyak istighfar dan taubat. Hadis ke-11 kita tuntaskan ya, sampai 12. Wa an Ibnu Abbas, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Wa Anas bin Malik, dan juga diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum, semoga Allah meridhai mereka atau beliau-beliau semua. Di mana ini berarti tidak hanya satu yang didoakan, tapi juga Abdullah, Abbas, dan Anas bin Malik. Anas bin Malik yang usianya panjang, barokah, anak keturunannya banyak sekali, kebun kurmanya setahun 2 kali panen. Itu tanda barokah, karena Anas bin Malik ini 10 tahun bersama Nabi, membantu melayani Nabi. Barokah itu ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, lau seandainya anna libni Adam wadiyan, seandainya anak Adam, yakni manusia, seandainya manusia, wadian min dabin, seandainya manusia atau seseorang
memiliki satu lembah. Wadi itu artinya lembah. Memiliki satu lembah min dahabin, yang di dalamnya adalah ada emas. Boga emas sa lembaheun. Misalnya satu kampung ini, kampung baru ini isinya emas. Bapak memilikinya. Ahabba ayyakuna lahu wadiyani, maka pasti dia ingin menambah, memiliki dua lembah. Geus diberi hiji hayang dua, kita kira-kira. Sebab manusia tidak pernah puas sampai hidungnya ditutup dengan kapas alias maut. Walayam la'a fahu illa turab, dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Artinya moal puas sampai apa? Sampai mati. Lamun can pae mah moal puas. Kira begitulah. At-turab di sini maknanya tanah. Maksudnya orang itu tidak akan pernah puas sebelum mulutnya ini disumpel dengan tanah. Maksudnya kena tanah tuh mati. Sok aja manusia dengan nalurinya ingin ini ingin itu, ya, naluri manusia. Tapi kepuasan itu terhadap dunia dia tidak akan berujung kecuali mati. Kalau udah mati, naon dia tuh mau berharap apa lagi, minta apa lagi dari sisi dunia? Nggak ada. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah akan senantiasa menerima taubat orang yang bertaubat. Jadi kalau orang taubat, maka Allah At-Tawwabur Rahim. Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, Maha penerima taubat, Ar-Rahim, lagi ulas asih. Kenapa ada ungkapan di antara al-asmaul husna itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Bahkan dua, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ulas dan asih. Kenapa enggak satu saja, Ar-Rahman saja atau Ar-Rahim saja? Satu sisi Ar-Rahman Ar-Rahim itu, Ar-Rahman Allah Maha pengasih kepada seluruh umat manusia di dunia, Ar-Rahim Allah Maha penyayang kepada hamba-hambanya di akhirat yang beriman. Yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim itu untuk menunjukkan bahwa rahmat Allah itu luas dan Allah sangat mengedepankan rahmatnya, terutama bagi orang yang pernah melakukan dosa. Maksudnya kenapa? Jangan putus asa kalau kita punya dosa, merasa aduh saya mah banyak dosanya, malu sama Allah, isin bobolokot ku dosa. Kata Allah apa dalam surah Az-Zumar ayat 53? Wala taqnatu atau la taqnatu mir rahmatillah. Atau dalam ayat lain wala tayasu mir rahim. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa jami'a, kabeh, semuanya. Bahkan kata Allah, innahu huwal ghafurur rahim. Ini disandingkan al-ghafur ar-rahim. Sungguhnya dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mengedepankan Rahman dan Rahimnya, sebab rahmat Allah meliputi segala-galanya. Allah Maha adil, betul. Tapi jangan sampai kita berkata Allah mah nggak adil, saya mah cuma dikasih begini doang. Kalau mau keadilan Allah didahulukan, hitung-hitung kita antara dosa dan pahala, banyakkan dosa, banyakkan pahala. Dosa ditimbang ketika nanti di padang yaumul hisab, di padang mahsyar, di mizan ditimbang, ternyata banyakkan dosa. Kalau mau adil, neraka apa surga balasannya? Ya neraka. Tapi Allah mengedepankan sifat ulas dan asihnya, sehingga meskipun pernah melakukan dosa dan kemudian taubat, maka dengan Rahman Rahimnya orang tersebut masuk surga. Meskipun ada yang sempat dileog heula, dimasukkan dulu ke dalam
neraka wayahna we. Gambarnya kayak begini, Pak. Gambarannya teh. Kita ambil baju di lemari. Sudah disetrika sama istri kita. Wangi. Kita pakai seharian bekerja, aktivitas di luaran sana. Lalu nyampe rumah, bahkan dalam masa pandemi seperti saat ini mah buka langsung cuci, kira-kira begitulah. Apalagi ini habis kegiatan, kotor, bau, dekil, ada nodanya pula. Ketika dicuci, ya, ini kan dipakai. Ketika kita beres make, apakah boleh kita masukkan lagi ke lemari yang tempat tadi bareng dengan yang sudah rapi disetrika? Boleh nggak, Pak? Istri kita marah itu, bau oge, sesehulah, begitu kan? Cuci dulu. Nah, maka sama, ini dicuci dulu. Berapa lama dicucinya? Ya tergantung noda. Kalau banyak nodanya direndam lebih lama lagi. Bandel nih nodanya, rendam lagi, dikucek-kucek. Lalu beres, dijemur. Beres dijemur, panas, setrika, lebih panas lagi. Baru disemprot. Beres wangi, masukkan lagi. Sama. Dulu bapak moyang kita, nenek moyang kita, Adam dan Hawa, oleh Allah disuruh tinggal di surga. Uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah kamu Adam dan pasanganmu di surga. Gitu. Nah, kita ini bisa lagi masuk surga. Ya, seperti halnya Adam dengan syarat bersih. Seperti baju tadi. Nah, kalau nggak bersih ya bersihin dulu. Nyawaya dalam moga dosa, tapi selama ada iman dan dosanya bukan dosa musyrik, yang penting sudah bertaubat, maka ya silakan diikuti prosesnya. Di dunia ya mumpung ada waktu ya kita bertaubat. Makanya yatubullahu ala man taba, dan Allah senantiasa yatubu, berarti fi'lul mudhari'. Pak, jangan putus asa, Allah senantiasa menerima taubat. Masalahnya dah itu orang taubat. Di mana taubat itu ya at-taubah bermakna ar-ruju', balik, kembali, minadz-dzanbi, dari perilaku dosa, ilallah taala, menuju Allah taala. Biarkan masa lalu yang lalu biarlah berlalu, dikunci rapat-rapat dengan taubat dan istighfar kita, dan ke depan kita pandang masa depan seperti halnya kita melihat kaca yang ada di mobil kita lebar, karena masa depan kita masih jauh dan masih insya Allah dibukakan, diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala. Sedangkan masa lalu boleh kita melihat sesekali melalui kaca spion. Supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi masa kelam seperti masa lalu. Geus baheula mah baheula, sudahlah masa kelam kita di masa muda. Geus ayeuna mah geus kolot. Ingat umur, ingat kita punya anak, ingat kita punya masa depan. Masa depannya bukan dunia saja tapi juga akhirat. Sebab kita ini ingin selamat dunia, selamat akhirat. Sa'adah fid darain. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Cing ayeuna mikir we lah. Geus kolot kieu jiga budak atau bubudakeun resep keneh kana kos kitu. Maka dari itu ya, ayo banyakin istighfar, banyakin mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tambal perbuatan buruk di masa lalu dengan perbuatan baik, amal ibadah, amal taat kepada Allah taala. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala. Yadhaku, dhahaka itu artinya tertawa, gembira. Allah tertawa
ila rajulaini, kepada dua orang, yaqtulu ahaduhumal akhara, yang dua orang itu saling membunuh, tapi yadkhulanil jannata, keduanya itu masuk surga. Ya. Sekali lagi Allah Ta'ala tertawa gembira ketika ada dua orang yang bunuh-membunuh, yang keduanya masuk surga. Kan aneh. Yuqatilu hadza fi sabilillah. Kok ada dua orang, ada dua orang yang saling membunuh, ya, yang bunuh-membunuh berarti saling, tapi keduanya masuk surga. Siapa dua orang tersebut? Yuqatilu hadza fi sabilillah, yang seorang itu meninggal atau matinya di jalan Allah, sedang berperang. Tapi benar-benar perang, bukan kondisinya biasa saja, bukan di Darul Harbi, tapi dia mewacanakan bahwa ini genting, harus perang. Perang apaan? Orang kita semua sama, ya. Apa yang harus diperangi? Gitu. Walaupun misalnya ada kalimat dalam surah Al-Baqarah 190, faqatilu fi sabilillah alladzina yaqatilu wala ta'tadu, ada kalimat itu. Jangan melampaui batas. Kalau kita benar sedang diperangi, cek kita diperangi apa? Diperangi budaya, lawan dengan budaya lagi. Kita diperangi dengan kedikdayaan ekonomi, kalah oleh orang lain, oleh orang asing, kalah dari segi ekonomi, lawan dengan ekonomi. Jangan sampai kita kalah ekonominya, tapi kita malah membalasnya dengan bom bunuh diri. Ini kacau. Gitu. Katakanlah kita ini bukan Darul Harbi, bukan negara yang wajib perang. Nah, tapi yang Nabi sabdakan ini adalah orang yang mati di mana meninggalnya itu fisabilillah, gugur dalam peperangan di jalan Allah. Fayuqtalu, lantas ia terbunuh. Kemudian fayuqtalu thumma yatubullahu 'alal qatili fayuslimu fayustas'adu. Kemudian ternyata seperti siapa itu? Khalid bin Walid. Dulu Khalid bin Walid muslim bukan? Bukan. Ya. Katakanlah dulu dalam perang Uhud itu Khalid bin Walid masih ada di pihak sana. Pihak muslim perang. Dari pihak muslim ada yang gugur, syahid, masuk surga. Lalu ada orang yang sebelum masuk Islam dia membunuh dalam peperangan. Ketika masuk Islam dia bertaubat. Itu. Fayuslimu, lantas dia masuk Islam. Fayustashhadu, lantas dia ikut berjuang juga kemudian mati syahid. Lantas Khalid bin Walid ini ikut berperang. Lalu beliau ini gugur dalam pertempuran jihad fi sabilillah. Maka keduanya ini masuk surga. Jadi jangan salah paham dulu bahwa kok ada ya dua orang saling membunuh lantas masuk surga. Tar dulu, kisahnya itu tadinya yang pertama orang jihad fi sabilillah, dia meninggal. Lantas orang yang membunuh tadi masih kafir, lantas masuk Islam. Setelah masuk Islam bersama Rasul, ikut dalam peperangan jihad fi sabilillah dan mati syahid. Dua-duanya masuk surga. Nah, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, dari 12 hadis yang kita kaji ini saya simpulkan, ya, beberapa pertemuan kita membahas hadis tentang taubat, hampir 10 pertemuan atau mungkin kurang lebihnya demikian, bahwa kita ingin diingatkan untuk ayo bertaubat kepada Allah, istighfar. Jangan ngaku begini, saya mah nggak banyak dosa, saya nggak punya dosa, buat apa sih istighfar? Piraku tuh boga dosa. Ya, mendingan kita mengaku bahwa kita ini bobolokot, istilahnya banyak berlumur
dosa. Kemudian kita banyak istighfar. Nabi saja yang maksum, non maksum, dijamin pengampunan dosa atau dijamin dari dosa. Beliau sampai sholat malam hingga kakinya bengkak. Kita membengkak juga kakinya, asam urat. Beda. Lantas kata Aisyah, ya Rasul, Anda ini sudah dijamin pengampunan dosa. Tapi kok Anda tetap sholat malam. Dan bahkan juga istighfar beliau ini juara pokoknya. 70 atau 100. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, apakah aku ini tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi istighfarnya Nabi mah itu sebagai ungkapan syukur. Loh, terus bagaimana dengan kita? Masa enggak malu dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo. Maka dari itu realisasinya, Pak, beres pengajian ini sok wiridkan. Kalau misalnya beres sholat cuma 3 kali bareng imam, nanti beres ba'diyahnya atau ketika pulangnya sambil jalan pun nggak apa-apa, kita wirid, zikir, istighfar 20 misalnya, supaya dikali 5 waktu sama dengan 100, atau pada intinya perbanyak istighfar. Karena sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, barang siapa yang memperbanyak atau mendawamkan istighfar, 3 hal dia akan dapat. 1, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Allah akan memberikan dari setiap kebingungnya itu kesenangan, kemudahan. Yang kedua, wa min kulli dhiqin makhraja, dan Allah akan berikan dari setiap kesempitan hidup berupa jalan keluar, solusi atas berbagai problematika kehidupan. Dan yang ketiga, wa ja'alallahu maqwarazaqahu min haitsu la yatasib. Allah akan memberikan rezeki baginya dari arah yang tak disangka-sangka. Tapi bukan sekedar ucapan saja, harus masuk ke dalam pikiran hati kita, dan kita kemudian tidak ingin mengulang lagi. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi bukan sekedar lisan saja berucap. Ala kulli hal, sampai sini Pak. Saya ini gigi kerasa nih, orang enak. Jika ada yang ingin tanyakan, kami persilakan. Enggak. Berikutnya di luar dari materi yang berkaitan, ini terkait masalah hukum yang bisa fidyah. Itu apa saja yang bisa ibadah apa saja yang bisa diganti dengan fidyah, Ustaz? Iya. Fidyah. Ya. Fidyah itu pada aslinya berbicara berkaitan dengan puasa. Misalnya surah apa itu? Surah Al-Baqarah ayat 184 dan 185. Kita bicara satu dulu puasa, nanti kita bicara sholat. Orang yang tidak puasa, satu, kalau dia adalah ibu hamil, ketika dia tidak berpuasa, dan tidak puasanya itu karena khawatir dirinya akan sakit. Aduh, kalau saya puasa nih, saya lagi hamil, saya lagi menyusui anak, kalau saya puasa nanti saya sakit. Sayangnya, kata si ibu itu, maka di luar Ramadan dia cukup mengqadha'nya saja 1 hari 1 kali puasa. Tapi ketika dia bilang ketika mau membatalkan puasa, saya batalin puasa, atau saya nggak puasa dulu, kenapa? Karunya isi budak. Nah, maka selain dia qadha di luar Ramadan, dia juga mesti bayar fidyah. 1 paket makanan sekitar 0,7 kilogram. Kira-kira bara liter. Ya 1 literan lah enaknya begitu ya. Nah, kemudian
seorang yang lansia, kalau dia sama sekali tidak mungkin untuk berpuasa, poho deui, lenggotan batal deui. Oh, parang saten teu puasanya. Yang kayak begini boleh bayar fidyah. Atau orang yang tidak dimungkinkan sembuh, yang kemudian meninggal. Makanya ketika meninggal, ayo kan kalau orang meninggal sebelum dibagikan warisan ada 3 hal yang harus diperhatikan. 1, biaya pengurusan. 2, wasiat. 3, ini yang tidak lupa, utang dia, utang kepada Allah dan kepada sesama. Nah, kepada Allah apa? Ini contoh tadi puasa. Nah, terus bagaimana dengan sholat? Berkaitan dengan sholat misalnya, tirkah, ditinggal. Maaf. Dan meninggalkan sholat. Apakah ketika dia itu meninggalkan sholat di masa hidupnya saat koma dia tidak sholat? Apalagi ketika sakit dia tidak sholat. Maka kalau dalam Fathul Mu'in aslinya nih, man mata wa alaihi shalah fala qada wala fidyah. Orang yang meninggal sedangkan dia punya kewajiban sholat, maka tidak ada kewajiban qada, misalnya digantikan oleh saudaranya, misalnya tidak ada wala fidyah, dan tidak ada fidyah gitu. Tapi ada seorang ulama namanya Imam As-Subki. Beliau itu mengerjakan sholat yang pernah ditinggalkan oleh saudaranya. Lalu ada juga yang membayarkan fidyah untuk orang yang telah meninggal sebagai kehati-hatian. Jadi para bapak jamaah sekalian, bahwa kita tidak ingin ini si mayit meninggal dan masuk ke dalam neraka, maka sebagai pembebasnya adalah dengan bayar fidyah. Di kita sebelum dilakukan sholat jenazah 3, fidyah sebagai ditinggal sholat, ya kan? Bila mana si fulan ini meninggalkan sholat. Yang kedua meninggalkan puasa. Yang ketiga hakul adami. Nah, 3 hal ini minus puasa ini sebagai bentuk kehati-hatian saja, ya, sebagai bentuk kehati-hatian saja. Kenapa? Kalau sholat disebutkan sholat bisa ditambal kupidyah, loba amat meninggalkan sholat, gitu. Nanti akan mengentengkan, menganggap gampang terhadap meninggalkan sholat. Dalam kitab Fathul Mu'in dulu itu sering dibahas ya di sini oleh almarhum Bapak Kiai Aib Saifuddin. Itu kitabnya kitab Fathul Mu'in namanya. Tidak ada aslinya sholat itu digantikan dengan qada oleh orang lain atau bayar fidyah, gitu. Tapi sebagai bentuk kehati-hatian, maka di kita sudah menjadi kebiasaan. Sama di sini ya. Misalnya kata amil atau ustadznya dalam bahasa Arab, atau kalau diterjemahkan, saya mewakili atas nama keluarga bahwa si fulan ini pernah meninggalkan sholat di masa hidupnya, maka ini bayar fidyah. Lalu dikelilingkan tuh beras, kobil tu. Lain didoain, bukan didoain. Itu tuh sebagai serah terima. Kobil tu saya terima, kobil tu saya terima, kobil tu saya terima. Gitu. Kalau saya ajarkan kepada yang lain, karena ini orang meninggal sebagai sohibul musibah, ya kobil tu kita terima, ya sodaktuka, aku sodakakan lagi padamu. Gitu. Kalau kita mampu, bantu nggak bisa, atau minimal beras saya terima, karena jadi hak milik kita, saya sedekahkan lagi. Itu bagus itu.
Ima ulah sampai salat teh ngarep-ngarep aya amplop jeung beas. Iya, sahibul musibah ingin bersedekah, sahibul musibah ingin memberi, tapi ya kita juga silakan dengan kebijaksanaan kita saling membantu. Jadi gitu Pak ya. Jadi yang boleh fidyah itu sebenarnya adalah puasa saja. Adapun sholat dalam kitab Fathul Muin disebutkan wala qada wala fidyah. Gitu. Adapun yang kita lakukan ketika dalam prosesi sebelum penguburan jenazah atau bahkan sebelum mensalati jenazah itu sebagai bentuk kehati-hatian. Begitu saja Pak ya. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud ya karim ya Allah ya mujibas sa'ilin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'am dan syakirin hamdan yuwafi ni'ama yugabi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanika Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa afdalih. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tabarrukana min ba'di tabarrukan maksumah. Allahumma shfi mardana Allahumma shfi mardana shfi marda abaina ummatina Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi waghfirna wa baghfir lana wa qarabatin lana fi dinina ma'al al-budri wa dhakar wasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kehilapan kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.